Apakah pihak pengusaha atau pihak perusahaan bisa langsung memecat atau melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan tetap atau berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT dengan alasan si karyawan melakukan pelanggaran berat seperti berjudi, mencuri, menggelapkan uang perusahaan, berkelahi, atau melakukan penipuan, dan apakah di sini perusahaan diperbolehkan untuk tidak memberikan hak-hak si karyawan. Yuk kita simak penjelasannya dalam video ini. Terkait ketentuan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan alasan karyawan melakukan kesalahan berat, memang sebelumnya sudah pernah diatur melalui pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau yang selanjutnya kita sebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 garing PUU 1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 sudah membatalkan pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, sehingga atas dasar itulah kemudian selanjutnya Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mengeluarkan surat edaran Menakertrans nomor SE 13 tahun 2005 yang mengatur kalau pihak pengusaha atau pihak perusahaan bermaksud untuk memecat atau melakukan PHK terhadap si karyawan dengan alasan misalnya si karyawan melakukan kesalahan berat seperti berjudi, mencuri, berkelahi, atau melakukan penipuan atau dugaan tindak pidana lainnya, maka di sini harus ada putusan hakim pengadilan yang menyatakan kalau si karyawan tersebut itu bersalah dan selanjutnya menghukum si karyawan berdasarkan putusan pengadilan. Artinya harus dibuktikan terlebih dahulu apa kesalahannya dan dihukum melalui putusan hakim di pengadilan. Tapi setelah adanya Perpu Cipta Kerja, ketentuan yang diatur dalam pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan tadi sudah dihapus melalui pasal 81 angka 50 Perpu Cipta Kerja. Jadi selanjutnya kalau mengacu ke PP nomor 35 tahun 2021, ada aturan tegas soal PHK karena karyawan melakukan pelanggaran berat atau yang sekarang dikenal dengan istilah pelanggaran bersifat mendesak. Kenapa disebut dengan pelanggaran bersifat mendesak? Karena pelanggaran ini menjadi alasan bagi pihak pengusaha atau pihak perusahaan untuk bisa langsung memecat atau melakukan PHK terhadap si karyawan. Dengan catatan, sebelumnya ketentuan tersebut sudah diatur dalam perjanjian kerja, termasuk peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama atau PKB. Jadi, kalau dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama antara si pekerja dan pengusaha atau perusahaan sudah diatur, kalau si karyawan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, seperti melakukan dugaan tindak pidana penipuan, pencurian atau penggelapan barang, atau uang milik perusahaan, termasuk untuk misalnya memberikan keterangan palsu, atau ada yang dipalsukan sehingga akibat pemalsuan ini telah menyebabkan kerugian di pihak perusahaan, atau si karyawan tersebut itu mabuk atau meminum minuman keras, termasuk memakai atau mengedarkan narkoba atau narkotika, psikotropika, termasuk zat adiktif lainnya yang dilakukan si karyawan tersebut itu di lingkungan kerja atau lingkungan perusahaan, termasuk melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja, termasuk juga kalau si karyawan tersebut itu misalnya menyerang, menganiaya atau mengancam atau melakukan ancaman atau intimidasi kepada teman sekerja atau atasan atau pimpinan di lingkungan pekerjaan, atau si karyawan tersebut itu membujuk teman sekerja atau pihak perusahaan atau pihak pengusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan padahal sebenarnya perbuatan tersebut itu perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, atau si karyawan tersebut itu lalai atau ceroboh atau merusak dan membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan
Yang selanjutnya, akibat perbuatan tersebut itu menimbulkan kerugian bagi pihak pengusaha atau pihak perusahaan, atau dengan kelalaian atau dengan sengaja membiarkan teman sekerja atau atasan atau pihak pengusaha atau pihak perusahaan dalam keadaan bahaya di tempat kerja, termasuk misalnya si karyawan tersebut itu membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan, padahal seharusnya ada yang harus dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara misalnya, termasuk melakukan perbuatan-perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan, yang akibat dari perbuatan tersebut itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, maka pihak pengusaha atau pihak perusahaan itu bisa langsung memecat atau melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap si karyawan tanpa putusan pengadilan hubungan industrial. Dengan catatan, seperti yang saya sampaikan tadi, ketentuan mengenai jenis-jenis pelanggaran tadi harus diatur terlebih dahulu dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama atau PKB, sebagaimana telah saya sampaikan tadi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, seperti yang kita ketahui, baru-baru ini Mahkamah Konstitusi atau MK dalam putusannya menyatakan kalau pihak pengusaha atau pihak perusahaan mau memecat atau melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap si karyawan, maka harus melalui putusan pengadilan hubungan industrial terlebih dahulu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau terjadi PHK karena karyawan melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak atau pelanggaran berat? Apakah karyawan yang mempunyai hak untuk dibayarkan oleh pihak pengusaha atau pihak perusahaan, seperti pesangon, uang penggantian hak atau penggantian masa kerja, atau tidak ada kewajiban pihak perusahaan kalau karyawan melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang saya sampaikan tadi, dan atau sudah dilarang dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau aturan-aturan lainnya. Perlu saya sampaikan, karyawan yang melakukan pelanggaran peraturan perusahaan, PKB, atau perjanjian kerja tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai pasal 40 ayat 4 PP 35 tahun 2021, uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama atau PKB. Dan sebagai informasi, uang penggantian hak tersebut itu diantaranya itu mencakup cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, termasuk biaya atau ongkos pulang untuk karyawan atau pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana karyawan atau buruh tersebut itu diterima bekerja, dan hal-hal lainnya sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Bahkan kalau misalnya karyawan tersebut itu menolak dipecat atau dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, maka penyelesaiannya wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pihak pengusaha dengan karyawan, atau serikat karyawan atau serikat buruh. Dan jika perundingan bipartit ini tidak mencapai kesepakatan, maka lanjut tripartit. Dan kalau tidak tercapai juga kesepakatan atau perdamaian, maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana di sini si karyawan bisa mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial ke pengadilan hubungan industrial. Jadi buat teman-teman atau karyawan, termasuk pihak pengusaha atau pihak perusahaan, sebaiknya perlu memahami aturan ini baik-baik. Jangan sampai pemecatan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Kalau ada kasus PHK atau masalah hubungan industrial lainnya, jangan ragu-ragu untuk mengkonsultasikan dengan ahli hukum atau pengacara ketenagakerjaan, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman sekalian atau sobat hukum sekalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa, salam penegakan hukum.